Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Shrouding the Heavens. Selamat mendengarkan. Bab 51 Tiga musim gugur dalam sehari. Pangbo tidak berani mengambil anggrek ular giok sekarang, dia takut menembus lautan kepahitan, fisiknya tidak menakutkan seperti Yepan, dan dia tidak tahan dampak energi kehidupan yang sangat besar, jadi dia hanya bisa kembali dan cari jalan. Apakah suara tumpul di reruntuhan muncul kembali beberapa kali tadi? Yepan bertanya. Pangbo mengangguk dan berkata, selama lebih dari 2 jam, ada beberapa suara sesekali, yang tampaknya banyak ditekan, dan seluruh reruntuhan menjadi lebih sunyi, bahkan burung dan binatang buas yang mundur. Ke daerah tepi seperti air pasang saya tidak menggeram lagi. Tapi, itu hal yang baik, kalau tidak saya benar-benar takut ular tua itu akan mengejarnya. Saya tidak tahu apakah ular bertanduk giok juga akan pergi. Sudah pergi. Ular tua yang sudah dewasa ini pasti karena marah. Lebih baik pergi, jika tidak, kita mungkin akan bertemu dengannya saat kita menuju ke kedalaman reruntuhan. Apa baunya? Yepan mengungkapkan mencurigakan, dia berkata, mengapa ada bau amis yang samar. Pangbo juga menarik napas dalam-dalam, lalu mengubah warnanya seketika, dan berkata, seperti bau ular tua. Pada saat ini, wajah Yepan tiba-tiba berubah, menarik Pangbo, dia berkata dengan suara rendah, pergilah. Hanya beberapa ratus meter jauhnya, kepala ular raksasa yang mengerikan muncul dari tebing, seukuran telapak tangan sisik emas bersinar dingin, dan sepasang mata ular seperti lentera merah bersinar. Ada 2 lampu berdarah, dan huruf ular sepanjang 2 atau 3 meter mengeluarkan suara kecil. Setelah menyentuh tumbuh-tumbuhan di tebing, itu mengubahnya menjadi air kuning di tempat. Ular tua itu datang. Pangbo juga mengubah wajahnya di tempat. Dia tidak menyangka ular monster ini akhirnya akan mengejarnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah dia belum menemukan mereka. Di atas tebing terdapat banyak pohon purba yang menjulang tinggi, keduanya mundur dengan cepat, datang ke belakang tebing, meraih tanaman merambat dan melompat ke bawah. Jika mereka terlambat 1 langkah, hidup mereka mungkin dalam bahaya. Ular tua itu pasti sudah mengamuk sejak lama. Jika mereka ditemukan, akhir tragis mereka bisa dibayangkan. Yepan dan Pangbo sangat cepat, seperti 2 kera, bergegas dan melompat, dengan cepat berayun di sepanjang tanaman merambat di tebing ke tanah, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dibenci oleh ular tua ini, kita benar-benar dalam bahaya. Keduanya menoleh ke belakang saat mereka melarikan diri, dan melihat seekor ular raksasa berwarna-warni berdiri tegak di tebing, 2 lampu berdarah keluar dari matanya, di bawah sinar matahari, batu giok tanduk bersinar terang, dan ada sinar cahaya yang terus-menerus. Booming. Terdengar suara gemuruh dari tebing, dan batu-batu besar terus berguling ke bawah, banyak pohon yang kewalahan oleh ular tua itu, ia turun dari tebing dan dengan cepat mengejar ke arah ini. Itu rusak, kita telah ditemukan. Ayo lari dan biarkan penatua Wu Qingfeng menangani ular monster ini. Tidak, kecepatan ular tua itu terlalu cepat, dan ada burung dan binatang buas yang menghalanginya di luar, kami pasti akan melawannya. Saya disusul olehnya di tengah jalan. Tidak ada cara lain sekarang, jadi saya bergegas ke reruntuhan, suara tumpul itu sepertinya bisa menghalangi ular tua itu, takut, dan mungkin berani jangan terlalu dalam. Setelah keduanya berdiskusi, mereka berubah menjadi 2. Seorang Streamer dengan cepat bergegas menuju kedalaman reruntuhan. Tapi ular bertanduk giok ini sudah menjadi roh, dan rohnya luar biasa, kecepatannya seperti embusan angin dan kilat, dan dapat menahan angin kencang. Semua tanaman dan pohon yang dilewatinya akan jatuh ke samping, membuat cara untuk itu. Gemuruh. Batu-batu berguling, ular tua itu lebih ganas dari penggiling jalan, tanah bergetar di mana ia lewat, rerumputan patah dan pepohonan patah, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan suara huruf yang meludah semakin dekat dan lebih dekat, penuh dengan bau busuk. Bau terus datang. Yepan tidak merasa tidak nyaman, tetapi Pangbo merasa pusing, dan berkata, ular tua ini terlalu beracun, dan jaraknya hanya beberapa ratus meter, dan kabut beracun melayang. Saya merasa sedikit lemah. Cepat makan sepotong kelopak anggrek ular giok. Yepan juga sangat cemas, ular tua itu semakin dekat, dan akan menyusul, jika sesuatu terjadi pada Pangbo, itu akan terlambat.
Pangbo tidak berani menelan anggrek ular giok secara keseluruhan, dan ingin merobek sepotong kelopak anggrek di bagian atas seperti suet giok, tetapi dia masih merasa tidak aman. Masukkan sedikit ke dalam mulut dan telan. Bagaimana perasaanmu? Yepan takut sesuatu akan terjadi pada Pangbo. Ini benar-benar efektif. Pangbo menghela nafas panjang, dan tidak lama setelah meminumnya, mualnya hilang, dia tidak lagi pusing, dan dia merasa segar kembali, dan segera menghentikan serangan racun ular. Benar saja, itu memang obat mujarab, yang bisa menyembuhkan racun aneh dunia, Yepan merasa lega. Di belakang, klik, klik, ular tua itu mempersempit jarak lagi, memutar semua pohon kuno yang menghalangi jalan, momentumnya menakutkan, dan semak-semak rendah semuanya terpisah secara otomatis, menunjukkan jalur ular. Mata ular tua itu berwarna merah darah, dan dia memuntahkan seteguk besar kabut beracun dengan embusan, meskipun jaraknya masih ratusan meter, dia bergegas ke arahnya dengan cepat, meleleh, semuanya berubah menjadi air kuning, sangat menakutkan. Jika bukan karena mereka berdua mengambil anggrek ular giok, nasibnya bisa dibayangkan, dan mereka mungkin sudah menjadi mayat di mana-mana. Racun ular ini terlalu sombong. Jika kita terus seperti ini, kita akan mati, dan ular tua itu akan segera menyusul. Yepan dan Pangbo telah mengambil buah suci di tanah terlarang kuno, tidak hanya memiliki kekuatan naga banjir, tetapi juga meningkatkan kecepatan mereka, jika tidak mereka akan ditangkap oleh orang lain. Tunggu, saya pikir suara tumpul itu akan segera terdengar lagi, dan ular tua itu pasti takut pada saat itu, dan itu adalah kesempatan kita untuk melarikan diri. Tanah berguncang, batu besar berguling, dan ular tua itu hampir mengejarnya. Jaraknya hanya 7-80 meter, Yepan dan Pangbo akhirnya berubah warna, berbelok tajam, dan dengan cepat mengelak ke samping. Sikat! Ular tua itu bergegas melewatinya, tetapi tidak sekaku yang dibayangkan, ekornya yang besar menyapu, seperti cambuk besi tebal yang menebas udara, dan menyapu sebatang hutan di tempat. Meskipun Yepan dan Pangbo tidak terkena ekor ular besar sepanjang puluhan meter, mereka ditabrak oleh pohon hutan yang patah. Pohon besar itu menghantam mereka seperti batu, dan mereka terlempar di tempat. Jika bukan karena fisik yang luar biasa dan kekuatan ilahi untuk memblokir dampak yang kuat ini, tulang mereka akan patah. Meski begitu, mereka berdua masih bergegas maju puluhan langkah sebelum menstabilkan tubuh mereka. Tiba-tiba, rasa krisis yang luar biasa muncul di hati mereka berdua. Pada saat ini, terdengar suara menusuk, dan tanduk giok di kepala ular tua itu mengeluarkan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti sinar sepanjang 10 meter. Pedang tajam umumnya menebas mereka berdua. Ayo pergi! Yepan dan Pangbo mengubah warna mereka dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatan mereka, meninggalkan dua bayangan di tempat. Hei! Cahaya ilahi sepanjang 20 meter itu langsung menebang banyak pohon kuno, dan bahkan meninggalkan retakan yang mengerikan di tanah. Bahkan beberapa batu besar yang menghalangi jalan terpotong menjadi dua. Patahannya sangat halus, seperti memotong tahu. Ular iblis yang telah menjadi roh terlalu menakutkan. Yepan dan Pangbo merasa merinding di hati mereka. Benar-benar tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa membayar harga. Jika bukan karena perubahan drastis di kedalaman reruntuhan, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memetik anggrek ular giok. Kita bisa bertahan paling lama setengah jam. Boom, tiba-tiba, saat mereka berdua berbicara, suara teredam terdengar dari kedalaman reruntuhan. Yepan dan Pangbo disambar petir, tubuh mereka bergetar hebat, dan hati mereka sakit. Dan ular raksasa itu bahkan lebih buruk lagi, berguling langsung di tanah, dengan keras memutar tubuh ular besar itu, menghancurkan sebagian besar hutan di sekitarnya. Pergi! Dengan pikiran mantap, Yepan dan Pangbo terbang menjauh, tidak berani tinggal sebentar. Suara tumpul berhenti, dan seluruh reruntuhan menjadi lebih tertekan. Yepan dan Pangbo tidak bisa mundur, ular tua itu memblokir sirkuit mereka, dan mereka hanya bisa melanjutkan. Segera, keduanya datang ke sebuah batu besar lebih dari 100 meter, memanjat tanaman merambat, dan melihat ke belakang. Sialan, ular tua itu masih mengejarnya. Di kejauhan, pohon-pohon bergetar, dan meskipun kecepatan Jade Hornet Snake sedikit melambat, ia mengejar mereka di sepanjang jalan yang telah mereka lalui. Ini bukan pilihan untuk terus seperti ini.
mungkin itu akan membawa kita ke bagian reruntuhan yang paling dalam. Yepan dan Pangbo merasa sangat tidak enak. Hal semacam ini yang telah menjadi roh benar-benar tidak mudah untuk diprovokasi. Hei, ada sosok yang gemetar di depanmu, Yepan menunjukkan ekspresi terkejut, dan beberapa sosok berjalan dengan cepat melewati pegunungan di depan dia. Pangbo menoleh dan berkata, ini, Lilin, Liun, Han Feiyu dan yang lainnya. Sepertinya orang-orang itu memiliki ide yang sama dengan kita. Coba lihat. Pangbo saling melirik, dan mereka semua tertawa, hehe. Keduanya dengan cepat turun, dan kemudian bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Tujuan Lilin, Liun, Han Feiyun dan lainnya adalah untuk menghancurkan bangunan kuno di kedalaman. Mereka tahu runtuhan primitif ini jauh lebih baik daripada Yepan dan Pangbo. Mereka tahu bahwa kelainan hari ini pasti bukan karena pembunuhan Raja Binatang Buas, tapi mungkin karena kecelakaan di bangunan kuno jauh di dalam reruntuhan. Jika Anda bisa masuk jauh ke tempat itu dengan mulus, mungkin ada peluang yang tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa runtuhan ini adalah peninggalan zaman kuno. Seseorang mendekat ke sini, dan mereka memiliki ide yang sama dengan kita. Liun menunjukkan niat membunuh, dan berkata, hentikan mereka nanti, mungkin mereka telah menemukan beberapa hal spiritual. Sampah itu bernama Yepan. Lilin melihat kedua pria yang mendekat dengan cepat dengan aura pembunuh, dan berkata, jika kamu berani mendekati kami, kamu akan mencari kematian. Wajah Han Feiyu penuh dengan kebencian, dan dua cahaya ganas keluar dari matanya. Yepan dan Pangbo sangat cepat, tetapi mereka datang tidak jauh dalam waktu singkat. Lilin, kakak Liun, aku tidak berharap bertemu denganmu, ini takdir. Yepan dan Pangbo tampak terkejut dan terharu, seolah-olah bertemu kembali dengan kerabat yang sudah lama tidak mereka temui. Senang dan antusias tak terlukiskan. Suatu hari seperti 3 musim gugur, dan 2 hari adalah 6 tahun. Akhirnya kita bertemu lagi. Yepan dan Pangbo berjalan ke arah mereka, berharap mereka bisa bergegas dan memeluk mereka untuk mengungkapkan kegembiraan mereka. Ini segera membuat Lilin dan Liun merasa tidak nyaman, merinding dengan cepat berkembang di sekujur tubuh mereka, dan mereka semua bergidik tanpa sadar. Lilin segera menunjukkan rasa jijik, melirik Pangbo, lalu memandang Yepan dengan jijik, dan berkata, jangan terlalu dekat, apapun yang kamu lakukan, itu tidak berguna, dan sulit untuk mengubah apapun. Dia berdiri di atas batu besar, menatap Pangbo dan Yepan, menunjukkan ekspresi kejam, dia berkata dengan suara dingin, kamu sangat berani, tidakkah kamu takut mati di hutan ini? Tidak ada limbah yang bisa datang ke sini dengan santai di kedalaman hutan, reruntuhan. Ekspresi Liun juga dingin. Dia sangat dingin, menatap Yepan dan Pangbo dan mencibir lagi dan lagi. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan segera mengambil tindakan. Satu-satunya kekhawatiran adalah penatua Wu Qingfeng akan meninggalkan bekas di Pangbo, dan dia bisa melacak apa yang terjadi saat itu. Meskipun mereka mempermalukan mereka berdua seperti ini dan menunjukkan niat membunuh mereka, Yepan dan Pangbo bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, benar-benar akrab satu sama lain, dan bergabung dengan beberapa orang. Terlebih lagi, mereka berdua memegang tangan Han Feiyu dan berkata berulang kali, Han Feiyu, kamu orang yang sangat baik. Apakah kamu memilih ramuan? Mengapa tubuhmu penuh dengan bau yang kaya dan harum? Dia segera mengubah warnanya lagi, dan berkata, ada yang salah, kenapa ada bau busuk? Gemuruh, pada saat ini, beberapa orang merasakan tanah bergetar, dan menoleh untuk melihat ke belakang. Itu, roh ular. Ular tua telah menjadi roh, itu adalah ular bertanduk giok. Semua orang yang hadir mengubah warna mereka, dan melihat seekor ular tua bertanduk tunggal berjalan melawan angin, menghancurkan semua tumbuh-tumbuhan, dan bergegas ke sini dengan cepat. Ingin muntah. Sialan, kalian berdua. Lilin, Liun, Han Feiyu dan yang lainnya mengerti semua ini dalam sekejap, ingin segera menghancurkan Yepan dan Pangbo. Berbalik dan melarikan diri, sangat malu. Han Feiyu, kalian benar-benar orang baik. Kata Yepan dan Pangbo kepada Han Feiyu dan yang lainnya di belakang mereka sambil melarikan diri. Bab 52 tak terbayangkan. Pada saat ini, Lilin, Liun, Han Feiyu dan yang lainnya ingin langsung mengupas Yepan dan Pangbo hidup-hidup. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka merasa bahwa senyum keduanya sangat cabul, dengan tampilan ketidakpedulian dan ketidakpedulian tampilan datar.
Tentu saja, ini hanya perasaan mereka. Nyatanya, Yepan dan Pangbo mengira mereka tersenyum cerah, dan pori-pori tubuh mereka mengendur, dan mereka merasa cukup nyaman. Pangbo, kamu hanya mencari kematian, aku tidak bisa membiarkanmu. Lilin mengutuk, wajahnya yang cantik sangat dingin, dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Liun juga sangat marah. Ini adalah bencana yang sama sekali tidak bersalah. Dia dikejar dan dibunuh oleh roh ular tanpa alasan. Dia berteriak, Pangbo, kamu memaksa kami. Bahkan jika kamu adalah bibit peri, kamu tidak akan pernah mati mulai sekarang. Dan sampah itu, kamu tunggu ayo, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Puff. Kabut beracun 5 warna dimuntahkan, seperti gaun warna-warni yang menutupi semua orang. Lilin dan Liun tidak berani berbicara lagi, dan bergegas maju dengan cepat, karena takut terkena racun ular. Ah! Pada saat ini, terdengar teriakan, dan salah satu dari mereka tidak dapat mengelak tepat waktu, dan itu berubah menjadi air mayat, dan bahkan tulangnya menjadi sangat hitam, berkarat dan hampir hancur. Semua orang ketakutan, ular iblis ini terlalu menakutkan, bisa mengubah biksu menjadi tulang kering hanya dengan hembusan kabut beracun, yang membuat orang ketakutan. Apa yang paling membuat Lilin, Liun dan yang lainnya kesal adalah bahwa Pangbo berlari lebih cepat dari kelinci, berlari dan melompat ke depan, meninggalkan mereka jauh di belakang, memperlakukan mereka sepenuhnya sebagai perisai manusia di bagian bawah. Adapun pemborosan di mata mereka, Yepan bahkan lebih cepat, bergegas ke depan, memimpin kerumunan, yang membuat Han Feiyu dan yang lainnya merasa gila. Bahkan sepotong sampah berlarian di depan mereka, betapa memalukan para murid dengan bakat luar biasa ini, mereka marah dan membenci diri mereka sendiri pada saat bersamaan. Hei! Ular tua itu semakin dekat, dan tanduk giok di kepalanya meledak menjadi cahaya yang ganas, menembus langit. Bergegas ke arahnya seperti sambaran petir, dan dengan poof, itu terbelah satu orang menjadi 2 di tempat di tengah hari, darah merah cerah memercik ke tubuh beberapa orang di dekatnya, dan segera membuat mereka mati. Ah! Seorang biksu wanita berteriak ngeri. Fakta berdarah dan kejam membuat mereka merasa tidak penting. Di depan monster ular yang kuat, mereka yang baru saja menginjak jalan kultivasi benar-benar rentan. Booming! Tanah berguncang, mata ular bertanduk giok itu bersinar merah, menghancurkan hutan, dan dengan cepat mendekati semua orang. Dalam siksaan ketakutan, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk mengutuk ibu mereka, dan berkata dengan marah, sialan, mengapa sampah itu lari begitu cepat, hampir habis. Sialan, bagaimana bisa lari lebih cepat dari kita? Orang-orang sangat membenci akar gigi mereka yang gatal, dan hati mereka sangat tidak seimbang. Kayu limbah di mata mereka seperti terbang, melangkah maju di ujung rumputan, hampir melayang. Kedua bajingan ini, ketika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Wajah indah Lilin diselimuti embun beku, dengan kemarahan dan ketakutan di wajahnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun orang-orang ini memiliki kultivasi yang luar biasa, mereka jauh dari mampu bersaing dengan iblis ular. Adapun Lilin dan Liun, meskipun mereka memiliki bakat yang luar biasa, mereka baru bergabung dengan Gualingsu selama 3 tahun, meskipun kultivasi mereka telah berkembang pesat, mereka belum mengembangkan lari, Shenhong. Meskipun basis kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada Yepan dan Pangbo, tubuh fisik mereka jauh dari sebanding dengan keduanya yang telah mengambil buah suci. Sebagai perbandingan, beberapa orang tertinggal jauh. Lilin, Liun dan yang lainnya secara alami tahu bahwa Yepan dan Pangbo adalah orang yang paling membenci ular bertanduk giok. Mereka pasti telah mengambil ramuan di sebelah gua ular, yang menyebabkan setan ular mengejar dan membunuhnya. Orang-orang ini terus berganti arah, mereka tidak ingin menempuh jalan yang sama dengan Yepan dan Pangbo, mereka ingin menyingkirkan ular tua itu. Namun, yang membuat mereka gila adalah bahwa Yepan dan Pangbo benar-benar bergantung pada mereka seperti plester kulit anjing. Kecepatannya sangat cepat, dan mereka berputar ke belakang dengan beberapa desiran, dan terus memimpin di depan mereka. Paru-paru beberapa orang akan meledak, bahkan Lilin mengabaikan citranya sebagai wanita cantik, menundukkan wajahnya, memarahi ibunya, dan berkata, persetan. Pang, dan sampah itu, aku, Lilin, akan mengingatmu semua, pergi. Dikejar oleh ular bertanduk giok dengan gila-gilaan, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, dan sekarang berulang kali dimarahi oleh Lilin dan yang lainnya sebagai sampah.
Aku terjebak denganmu, tapi aku tidak tertarik padamu, seperti papan cuci. Pangbo juga menoleh untuk menambahkan bahan bakar ke api, berkata, kamu papan cuci bermargali, kamu punya waktu untuk mengutuk kami, mengapa kamu tidak mengumpulkan kekuatanmu untuk menghadapinya nanti? Ular monster itu. Aku sangat gila. Lilin gemetar karena marah, tetapi dia harus berlari secepat yang dia bisa, tidak berani terlalu banyak mengalihkan pikirannya. Liun meraung marah dari belakang, kalian berdua bajingan, kamu sangat jahat, aku mengutukmu untuk mati. Nenekmu, siapa yang sangat jahat? Kamu selalu ingin menyingkirkan kami berdua, dan sekarang kamu bertemu kebetulan, kamu pantas mendapatkannya. Lilin, Liun, dan Han Feiyu sangat marah sehingga mereka hampir tidak bisa berkata-kata. Ketika mereka bertemu dengan dua orang ini, mereka merasa seperti telah mengalami nasib buruk selama 8 kehidupan, dan sekarang hidup mereka dan kematian tergantung pada seutas benang. Kecuali Lilin, Liun, dan Han Feiyu, yang lain jelas kelelahan. Beberapa dari mereka bergegas maju dan berteriak sambil menangis, maksudku dua saudara junior. Siapa saudara juniormu? Yepan Pangbo adalah sangat tidak puas dengan judul ini. Salah, kataku dua kakak laki-laki. Beberapa orang itu menangis, terutama kakak yang tidak berguna itu, kamu bilang kamu lari begitu cepat. Tidak perlu mengikuti kami, kamu orang tua, lari ayo, aku mohon. Yepan telah dikejar begitu lama, dan nyawanya bisa hilang di sini kapan saja, dan sekarang dia tidak lagi pendiam seperti biasanya, dan dia langsung memarahi, nenekmu, siapa sampah. Pangbo juga berbalik dan berteriak, apakah kalian tidak ingin menyingkirkan kami berdua, dan sekarang biarkan kamu merasakan bahaya hidupmu. Setelah mengatakan ini, dia melepaskannya kakinya dan berlari dengan kecepatan tinggi, bergegas, lebih cepat dari kelinci, dan dalam sekejap mata, mereka terlempar jauh. Celepuk. Di antara Lilin dan yang lainnya, pembudidaya di belakang memiliki wajah muram, menghirup sedikit racun ular, kehilangan kekuatannya, dan jatuh ke tanah. Segera setelah Jade Hornet Snake melewatinya, tubuh ular besar itu langsung menghancurkan tubuhnya menjadi pasta daging, memercikkan banyak darah, pemandangan itu sangat berdarah. Mendesis. Terdengar suara ular raksasa yang mengeluarkan surat, dan kemudian seorang murid tercabik-cabik oleh kekuatan yang tak terlihat, terbang mundur, dan jatuh ke mulut besar ular bertanduk giok dalam sekejap. Ah! Dia hanya sempat berteriak ketakutan dan tergesa-gesa, lalu berhenti tiba-tiba. Dengan "poof", embusan darah keluar dari sela-sela gigi putih ular tua itu, dan kemudian pria itu tertelan hidup ke dalam perut ular. Padahal, dalam proses menelan, tubuh orang itu sudah larut. Pemandangan mengerikan ini membuat semua orang merasa sangat ketakutan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaraknya semakin dekat, ular bertanduk giok tidak lagi menyemprotkan racun ular, atau menembakkan cahaya ilahi dari tanduk giok di kepalanya, tetapi hanya membuka mulutnya yang berdarah, memuntahkan surat ular, dan menghisap orang kembali dengan kekuatan hisap yang sangat mengerikan. Kemarilah dan telanlah. Puff! Darah terciprat, dan orang lain ditelan hidup-hidup olehnya, dan jejak darah mengalir keluar di sepanjang giginya yang tajam. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 orang kehilangan nyawa, kecuali Yepan dan Pangbo, hanya Lilin, Liun dan Han Feiyu yang tersisa. Pangbo, masih ada sampah itu, tunggu, pamanku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, dan meledakkan tulangmu menjadi abu. Han Feiyu berteriak ketakutan dan marah. Pada saat ini, dia berlari di ujung, dan dia akan menjadi sasaran berikutnya dari ular tua itu. Ular tua itu memuntahkan surat ular sepanjang 2 atau 3 meter, dan meneteskan racun dalam jumlah besar, merusak tanah sampai asap putih membumbung. Sepasang mata berwarna darah terkunci pada Han Feiyu. Tidak! Teriak Han Feiyu ngeri. Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan terkoyak oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia bangkit dari tanah dan terbang menuju mulut besar ular tua itu. Pada saat kritis ini, Han Feiyu mengorbankan segel kayu hijau, dan segel seberat 10.000 jun itu bersinar dengan lampu hijau, dengan jejak kabut biru melilitnya, dan dia menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Segel kayu hijau itu mengenai kepala ular tua itu dengan kuat, dan mengguncangnya sebentar, tetapi tidak sakit sama sekali. Tanduknya mengeluarkan cahaya ilahi, dan segel kayu hijau itu terbang sekaligus, jatuh dengan keras di kejauhan, tumpukan batu dihancurkan menjadi bubuk.
Segel kayu hijau tidak dihancurkan, lagi pula, itu adalah senjata yang dikorbankan secara pribadi oleh Paman Han Feiyu untuknya. Ada banyak pola dao yang terukir di dalam segel kayu, dan semua jenis, kekuatan, yang kuat telah diletakkan, jadi itu sulit untuk benar-benar menghancurkannya. Basis kultivasi Han Feiyu tidak cukup, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan Baoyin yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa melukai ular bertanduk giok sekarang. Paman, tolong! Han Feiyu berteriak ngeri saat dia tersedot ke udara oleh iblis ular. Pada saat ini, liontin batu giok di dadanya bersinar dengan cemerlang, membentuk tirai tipis dan memasangnya di udara. Sulit bagi ular tua itu untuk menahannya menelan di mulut. Han Feiyu tiba-tiba teringat bahwa ini adalah liontin giok yang disuruh pamannya untuk dibawa bersamanya, dan sekarang tampaknya itu disediakan baginya untuk menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Di tebing di kejauhan, cahaya hijau tiba-tiba melonjak, dan sesosok tubuh mengendarai pelangi ilahi, dan datang ke depan dalam sekejap mata. Ular tua itu tampak gelisah, dan dengan cepat mundur, meninggalkan Han Feiyu yang berada di udara. Lilin dan Liun segera menunjukkan kegembiraan, dan Han Feiyu berteriak, "Paman, selamatkan aku!" Shen Hong bergegas ke arahnya, lampu hijau berkedip, dan seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk dan rambut acak-acakan muncul di sini, dan meraih Han Feiyu meraihnya dan mendaratkannya di tanah. Lilin dan Liun bergegas maju untuk menyambutnya. Di kejauhan, Yepan dan Pangbo juga berhenti, mereka saling memandang, merasa sedikit gelisah, dan ingin segera melarikan diri, tetapi menemukan bahwa lelaki tua itu melirik mereka beberapa kali, dan mereka berhenti bertindak gegabah. Jika orang kuat yang bisa mengendalikan Shen Hong mengunci mereka, tidak mungkin untuk melarikan diri bahkan jika dia mau. Keduanya berdiri di sana dengan tenang menonton tanpa bergerak. Orang tua itu tidak tinggi, dengan tulang kurus dan tubuh bungkuk, tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Rambutnya acak-acakan, dan rambut panjang seputih salju menutupi seluruh wajahnya, jadi dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, hanya tangannya yang sangat kering, dan kulitnya memeluk tulang, seperti cakar burung hitam. Penatuhan beruntung kamu tiba tepat waktu, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Lilin dan Liun mengatakan ini setelah naik untuk memberi hormat, dan menatap Yepan dan Pangbo dengan ganas pada saat yang sama, berkata, "Kali ini kamu akan mati." "Sudah beres." Dan Han Feiyu menggertakkan giginya dan terus membisikkan sesuatu kepada lelaki tua itu. Dari ekspresinya, terlihat bahwa dia ingin bersikap tidak baik kepada Yepan dan Pangbo. Ketika dia melihat di sisi ini, matanya suram dan dingin, penuh kebencian. Penatuhan, yang kurus seperti hantu tua, mengabaikan 3 orang di depannya, memandangi ular bertanduk giok di depannya dan terus mengangguk, suaranya rendah dan serak, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Waktu, dan berkata, "Ya, sangat bagus, roh ular bertanduk giok itu adalah bahan yang bagus untuk memurnikan obat." Ular bertanduk giok sudah menjadi paranormal, merasakan bahaya, dan mundur dengan cepat. Memuntahkan ular itu surat terus-menerus, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, lelaki tua dengan rambut acak-acakan melayang ke depan seperti hantu, tidak ingin melepaskannya sama sekali. Ular tua itu membuka mulutnya dan memuntahkan kabut beracun, yang langsung menenggelamkannya, tetapi lampu hijau berkedip-kedip, dan kecemerlangan misterius muncul di luar tubuh penatuhan, sepenuhnya menghalangi racun ular itu. "Hei!" Tanduk giok di atas kepala ular tua itu meletus dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala, dan beberapa cahaya ilahi yang menyilaukan keluar satu demi satu, menembus ke arah penatuhan. Dang dang dang. Terdengar seperti bentrokan tentara dewa, penatuhan memegang penggaris kayu hijau, mengalahkan semua lampu dewa dan menyebarkannya di hutan. Merasakan bahaya, ular bertanduk giok dengan cepat berbalik dan melarikan diri, ingin menjauh dari sini. Namun, penatuhan tidak memberikannya kesempatan lagi. 12 cahaya hijau tiba-tiba keluar dari tubuhnya yang layu, dan ke-12 pedang kayu hijau itu dengan cepat membesar dan masing-masing dimasukkan ke dalam tanah, membentuk sangkar untuk menjebak ular bertanduk giok di dalamnya. Tanduk giok akan jatuh secara otomatis. "Jika kamu ingin menghancurkannya, aku akan mencakarmu." Penatuhan berkata dengan suara gelap, menatap ular tanduk giok. Ular tua itu tampak sangat marah, dengan cahaya yang tajam di matanya, dan bahkan tanduk giok yang lebih bersinar, ingin mengumpulkan semua kekuatan sucinya untuk pukulan terakhir.
Jelas, Penatuahan tidak akan membiarkan dia melakukan pukulan ini. 12 pedang kayu hijau bersinar dengan cahaya hijau, dan garis-garis yang terukir di atasnya menggeliat seperti ular dan serangga, dan kemudian ke-12 pedang kayu itu penuh dengan cahaya hijau, membunuh, dan memotong ke arah tengah pada saat yang bersamaan. Paf-paf engah. Darah menyembur keluar, 12 pedang kayu hijau memotong ular bertanduk giok menjadi puluhan bagian di tempat, darah menyembur dari tubuh ular besar mengalir seperti sungai kecil, baunya menyengat, dan kabut darah melayang di tempat ketika dibuka, ada semburan kabut beracun. Di kejauhan, Yepan dan Pangbo tersentak. Paman Han Feiyu terlalu menakutkan. Dia membunuh roh ular dengan satu gerakan, dan kultivasinya yang tak terduga membuat orang bergidik. Tahukah Anda, tubuh ular tua itu sangat kuat, ia dapat dengan mudah menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, menghancurkan batu-batu besar, tubuh ular itu sekuat besi faja, tetapi sama sekali tidak dapat menghentikan 12 pedang kayu hijau, dan terbunuh. Dalam sekejap sejak saat itu, darahnya seperti sungai, dan tanahnya tertutup air berdarah. Penatuahan dengan rambut acak-acakan dan tubuh bungkuk ini membuat orang merasa ketakutan. Bab 53, Penatuahan. Kilatan hijau Elder Han berkedip, dan 12 pedang kayu hijau direndam dalam darah ular, seolah-olah mereka hidup, seolah-olah mereka menyerap esensi darah, tubuh pedang kayu hijau menjadi lebih jernih, kurang primitif, lebih sedikit lembab, seperti berubah menjadi pedang giok hijau. Namun, kecemerlangan yang mengalir keluar agak aneh, hijau dan redup, agak seperti kehendak otois, dan akhirnya terbang kembali dengan beberapa gesekan, lembut dan tenggelam ke dalam tubuh keriput Penatuahan. Dia berjalan maju dengan penggaris kayu hijau di tangannya, datang ke tempat berdarah, mengetuknya dengan ringan, dan melepaskan tanduk giok, lalu berbalik di mayat ular, dan mengambil empedu ular besar, yang berlumuran darah. Dia mencubit kantong empedu dengan jari-jarinya yang seperti cakar, lalu meremas empedu ke dalam mulutnya, dan akhirnya memasukkan kantong empedu ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan menelannya. Ya, meskipun sangat pahit, itu benar-benar tonik yang bagus untuk tubuhku yang akan kehilangan vitalitasnya. Empedu roh ular tidak umum. Kata-katanya lemah dan seperti hantu, bahkan jika itu adalah lilin. Dan lilin awannya sedikit berbulu. Setelah itu, dia mulai mengekstraksi darah ular, bisa ular, DLL dengan cara yang luar biasa, tanpa limbah sama sekali, dan akhirnya mengumpulkan semua bahan menjadi lampu hijau, dan semuanya menghilang dalam sekejap mata. Kalian terlalu berani untuk datang ke sini. Penatuahan memiliki rambut acak-acakan dan menutupi wajahnya, tetapi orang dapat membayangkan ekspresi suramnya saat ini, karena kata-katanya sangat dingin, dan berkata, jangan katakan itu kamu, itu adalah sumber kekuatan ilahi tuan-tuan yang menggelegar tidak berani pergi jauh ke dalam reruntuhan dengan mudah. Paman, saya tahu saya salah. Han Feiyu menundukkan kepalanya, tidak berani membuat alasan, seolah-olah dia sangat takut pada tetuahan. Lilin dan Liun juga menundukkan kepala, tidak berani menatap lelaki tua itu di depan. Meskipun kamu sedikit pintar dan ingin memanfaatkan burung dan binatang buas untuk melarikan diri, kamu telah melupakan satu hal. Segala sesuatu di dunia ini harus didasarkan pada kekuatan. Jika kamu tidak mencapai ketinggian absolut, bahkan beberapa yang kecil perhitungan tidak berguna pada titik ini, nada Penatuahan menjadi sedikit lebih tenang, dan dia berkata, telah terjadi perubahan drastis di kedalaman reruntuhan, bahkan saya harus berhati-hati, kalau tidak saya akan berada dalam bahaya hidup saya. Nah, kamu pergi sekarang, dan kamu tidak boleh kembali. Ya. Meskipun mereka bertiga setuju, mereka tidak segera pergi. Mata mereka menyapu ke arah Yepan dan Pangbo, menunjukkan niat membunuh mereka tanpa ada yang disembunyikan. Jangan pergi dulu. Meskipun rambut Penatuahan acak-acakan dan menutupi wajahnya, dua cahaya tajam keluar dari rambutnya saat ini, yang membuat mereka bertiga merasa kedinginan. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat berjalan menuju hutan berjalan masuk. Penatuahan berjalan menuju Yepan dan Pangbo. Tubuhnya kering seperti kayu kuyu, dan pakaian hitamnya tampak melilit tiang bambu pendek, ditambah dengan rambut putih acak-acakan, dia tampak menakutkan. Dia tidak bersuara seperti hantu, kakinya tidak menyentuh tanah, dan dia melayang ke depan, mengeluarkan bau tak bernyawa. Yepan dan Pangbo tiba-tiba menjadi gugup. Pria tua kurus ini terlalu murung.
Keduanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka tidak berada di Gua Lingsu saat ini. Tanahnya tidak berfungsi. Penatuahan mendatanginya tanpa menyentuh kakinya, dan suara mencibir dari mulutnya seperti tangisan burung hantu malam, yang membuat rambut orang berdiri, sepertinya bukan suara orang yang hidup. Senang bisa melarikan diri dari mulut ular bertanduk giok dan memetik anggrek ular giok. Dia mengangguk lagi dan lagi, menatap Yepan dan Pangbo, dengan dua cahaya ganas keluar dari rambut putihnya, dia terus menatap Yepan dan Pangbo. Keduanya merasa tidak nyaman saat dia memuji mereka seperti ini, apalagi saat dia mengucapkan kata, baik, rasanya dia tidak memuji penampilan mereka, tapi seperti memeriksa tubuh mereka. Yepan dan Pangbo merasa ketakutan. Penatua tua yang seperti hantu di depannya sedang mencoba untuk memurnikan Pilhua yang di akhir masa hidupnya. Menatap mereka seperti ini menyeramkan. Saya telah bertemu tetuahan, Yepan dan Pangbo melangkah maju untuk memberi hormat. Tidak ada cara untuk melarikan diri saat ini, pihak lain dapat menaiki Shen Hong, dan dapat mengejar dalam sekejap. Kamu sepertinya sedikit takut padaku. Kamu tidak perlu seperti ini. Nyatanya, aku sangat menyukai anak muda, terutama anak muda yang penuh semangat dan vitalitas. Penatuahan berkata dengan suara rendah dan serak dia mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Pangbo, dan kemudian pandangannya tertuju pada tubuh Yepan, sangat panas, seolah-olah dia sedang melihat barang-barangnya. Yepan hampir meninju secara langsung, Pangbo tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan hendak menyerang, tetapi pada saat ini, penatuahan tiba-tiba menepuk bahu Yepan dengan ringan, dan kemudian melayang kembali seperti hantu. Keduanya pergi. Aku optimis tentangmu, ayo berlatih keras di masa depan. Kata-katanya lemah, dan dia tampak tidak bernyawa. Dia menghilang di depan mata mereka berdua dalam sekejap mata, dan terbang ke kedalaman dari reruntuhan. Apa maksud orang tua ini? Pangbo menunjukkan kecurigaan. Baru saja dia mengira penatuahan akan bergerak, tetapi dia tidak ingin dia pergi seperti ini. Benda tua ini. Wajah Yepan tidak terlalu tampan, dan dia mengutuk dengan suara rendah. Pandangan telanjang seperti itu sama sekali tidak disembunyikan, tidak bermoral, dia sepertinya menganggapku sebagai milik pribadinya, sial. Aku mengutuknya terperangkap sampai mati di kedalaman reruntuhan. Pangbo menyarankan, ayo pergi dari sini secepat mungkin, sebelum bajingan tua itu melakukan triknya, semakin jauh semakin baik. Sama saja apakah Anda lari atau tidak. Peduli dengan penatua Wu King Feng. Tapi melihat postur tubuhnya, sepertinya semuanya terkendali, saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Di pegunungan dan hutan di kejauhan, Han Feiyu bingung, ketika Fen pergi untuk memurnikan obat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya akan berhenti sejenak dan kemudian pergi dengan ringan. Lilin dan Liun mengertakkan gigi, melihat tetuahan telah pergi, mereka berdiskusi dengan suara rendah, ingin pergi ke sana dan membunuh Yepan dan Pangbo secara langsung. Pangbo adalah bibit peri, dan kebanyakan dari mereka memiliki tanda yang ditinggalkan oleh penatua Wu King Feng di tubuhnya. Jika kita membunuh mereka, saya khawatir akan ketahuan bahwa kita melakukannya. Pada akhirnya, ketiganya pergi dengan marah, menahan niat membunuh, tidak ada tembakan. Pada saat ini, pelangi ilahi melesat melintasi langit dan mengalir ke kedalaman reruntuhan. Ini penatua Wu King Feng, Yepan dan Pangbo saling memandang dengan gembira. Pada saat ini, kedalaman reruntuhan tidak diragukan lagi berbahaya, tetapi Yepan dan Pangbo tidak mundur pada saat ini, tetapi memilih untuk melanjutkan. Jangan pergi ke bagian terdalam dari reruntuhan, mari kita cari di bagian terdalam kedua, mungkin kita bisa menemukan beberapa tanaman elisir yang mirip dengan anggrek ular giok. Keduanya merasa bahaya terkonsentrasi di bagian terdalam dari reruntuhan. Reruntuhan, di mana terjadi perubahan yang mencengangkan. Area lain seharusnya relatif aman. Hutan sepi, dan setelah berjalan lebih dari 10 mil, Yepan dan Pangbo melihat banyak batu pondasi dan puing-puing, dan vegetasi tidak dapat sepenuhnya menutupi reruntuhan ini. Dan dalam prosesnya, mereka akhirnya menjadi yakin bahwa tidak semua binatang buas telah melarikan diri. Mereka melihat makhluk tirani yang tidak lebih lemah dari ular bertanduk giok di beberapa area, setengah bersembunyi di gua, gelisah. Boom! Pada saat ini, suara tumpul dari kedalaman reruntuhan terdengar lagi. Yepan dan Pangbo tiba-tiba merasakan hati mereka bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram hati mereka, dan ada rasa sakit yang luar biasa.
Fisik mereka berdua jauh melebihi orang biasa, dan mereka masih merasa tidak nyaman. Mereka terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan sosok mereka, wajah mereka menjadi pucat untuk beberapa saat, dan mereka berdua merasa sedikit ketakutan. Apa-apaan itu? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa jarak antara suara tumpul ini semakin pendek dan pendek? Tidak hanya itu, mereka berdua juga merasakan nafas kehidupan yang luar biasa agung yang datang dari kedalaman reruntuhan. Bagaimana menurutmu? Tanya Pangbo. Yepan menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya memiliki asosiasi yang sangat konyol. Saya merasa seperti makhluk tirani yang perlahan bangun setelah tidur selama bertahun-tahun tanpa akhir. Pangbo menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, kamu harus bisa apakah kamu ingin mengatakan bahwa suara tumpul adalah detak jantungnya? Pada saat ini, suara menembus langit dapat terdengar tanpa henti, dan lebih dari selusin pelangi ilahi menembus langit secara berurutan, bergegas menuju kedalaman reruntuhan. Bab 54 Istana Kuno. Tampaknya para tetua Gua Lingsu telah waspada dan bergegas ke sini satu demi satu. Pada saat ini, langit sudah gelap, dan langit penuh bintang. Mereka berdua berjalan maju lagi beberapa mil, dan tanpa sadar sampai di tanah bobrok, di mana tidak ada rumput yang tumbuh. Itu adalah sebongkah tanah hangus, hanya batu fondasi yang retak, dan puing-puing yang pecah, tidak ada yang lain. Di malam hari, ada suasana misterius di sini, dan ada kabut hitam samar yang menyelimuti. Ribuan dan puluhan ribu tahun telah berlalu. Sungguh aneh mengapa tidak ada tanaman yang tumbuh di reruntuhan ini. Ini bisa disebut tanah tandus, tempat burung tidak buang air besar. Pangbo sedikit tidak puas bergumam, dia merasa sedikit lapar dan haus saat ini, bahkan jika dia ingin memetik buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya. Dia baru saja selesai mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba terkena kekuatan besar di tubuhnya, terhuyung-huyung, jatuh, dan jatuh ke dalam kegelapan. Yepan tercengang dan tidak bisa mempercayai matanya. Pangbo melompat dengan bunyi gedebuk, menoleh ke belakang, merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan mundur dengan cepat. Tepat di depan, ada mayat dingin tergeletak diam-diam, tulang-tulangnya terbungkus kulit tua, seperti kayu bakar kering, ternyata mumi. Apa? Ada apa? Dari mana kamu mendapatkan mumi itu? Pangbo merasa sedikit berbulu, dipukul oleh mumi tanpa alasan, semua orang akan merasa tidak nyaman. Yepan juga bingung, dia tidak melihat bagaimana mayat itu muncul sekarang. Mereka terus melihat sekeliling, dan runtuhan yang hangus itu kosong, hanya ada puing-puing di tanah. Namun semakin banyak kasusnya, semakin banyak orang yang merasa tidak nyaman. Ini adalah tanah kuno yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa henti, dan mungkin memang ada beberapa hal kotor. Langit semakin gelap dan semakin gelap, bintang-bintang meredup, dan reruntuhan di sekitarnya gelap gulita, dengan kabut tipis yang menyelimuti. Sangat suram, semakin dingin dan semakin dingin. Pangbo merasa sedikit bersalah, dan berkata, mayat ini keluar dari musim gugur. Ayo cepat keluar dari sini, Yepan merasa. Sedikit gak enak, gak cocok lama-lama di sini. Tempat macam apa ini? Kenapa begitu jahat? Kata Pangbo dengan suara rendah, punggungnya mendesing dingin. Bang! Pada saat ini, Pangbo terlempar ke tanah lagi, dan tiba-tiba dia bangun, dan ada mumi lain di sampingnya. Siapa yang sangat tidak bermoral, bagaimana kamu bisa membuang mayat? Lelucon ini sama sekali tidak lucu, keduanya merasa kedinginan dan merinding, dan terus melihat sekeliling. Dua mayat layu tergeletak di tanah, dengan beberapa pakaian menempel di tubuh mereka, yang berubah menjadi bubuk dengan sentuhan ringan, dan tidak diketahui sudah berapa tahun mereka ada. Apa-apaan kamu? Keluar! Bang! Mayat lain muncul dan menjatuhkan Pangbo. Pamanmu, lihat aku, Pang, yang mudah diganggu. Sementara Pangbo ketakutan, dia sedikit dirugikan, dan Yepan ada di sampingnya, jadi dia tidak tertabrak. Apa-apaan ini? Keluar! Yepan berteriak. Boom! Tiba-tiba ada gempa bumi di reruntuhan kuno, dan Yepan terlempar ke udara, dan Pangbo juga panik, berguling jauh. Bang, bang, bang. Kali ini, tidak hanya Pangbo, tetapi juga Yepan dipukul berulang kali, dan mayat kuno jatuh dari langit satu demi satu, menjatuhkan mereka. Jika itu adalah tubuh biasa dari daging dan darah, tulang dan urat mereka akan patah saat ini, artinya,
Keduanya memiliki fisik yang luar biasa, jadi tidak ada bahaya. Lusinan mayat muncul di tanah. Tempat itu suram dan sangat dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Keduanya berbulu untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Gesek. Pada saat ini, Yepan merasa semua bulu di punggungnya berdiri tegak, seolah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Tanpa menoleh ke belakang, dia buru-buru berlari ke depan, lalu dengan cepat menggerakkan tubuhnya ke samping, bersembunyi ke samping, secepat kilat. Dua sinar hijau samar menyapu melewatinya dan berhenti puluhan meter jauhnya, menari seperti will-o'-the-wisps. Pada saat yang sama, reruntuhan menjadi hitam seperti tinta, dan bintang-bintang di langit tenggelam dan tidak terlihat lagi. Itu berhantu. Pangbo tanpa sadar menyentuh sisinya, tetapi sangat disayangkan pelakat perunggu kuil Lein Agung tidak dibawa keluar. Pada saat ini, mereka tidak dapat melihat apapun kecuali dua sinar cahaya hijau redup, dan kabut hitam menutupi seluruh runtuhan. Dua bola lampu hijau masing-masing bisa sebesar wastafel, seperti dua bola will-o'-the-wisps dan sepasang mata besar, suram di kabut hitam. Ada hal-hal yang benar-benar kotor. Yepan dan Pangbo tiba-tiba menjadi gugup. Geser. Kali ini, dua kelompok lampu hijau bergerak sangat cepat, dan datang ke depan dalam sekejap mata, masih bergegas menuju Yepan. Pangbo ingin membantu, tetapi dibuang oleh 4 atau 5 mumi. Kecepatan lampu hijau semakin cepat dan semakin cepat, benar-benar mengunci Yepan, berkedip ke kiri dan ke kanan di sekelilingnya, dan akhirnya kecemerlangan menyala, kedua lampu hijau menghilang, dan semuanya tenggelam ke dalam tubuhnya. Yepan! Seru Pangbo, tapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, Yepan merasakan sedingin es di lautan kepahitan, seolah-olah dia telah membeku. Dia buru-buru melakukan metode misterius yang tercatat dalam kitab suci Tao, dan cahaya keemasan kecil meledak dalam sekejap. Suara tsunami, gemuruh. Meletus, dan lautan kepahitan Yepan berubah menjadi lautan emas, yang bergelombang, menggulirkan dua bola cahaya hijau ke langit. Terdengar, ledakan yang keras, dan dua kelompok cahaya hijau keluar dari lautan kepahitan Yepan seolah-olah ketakutan, dan menghindar jauh, seperti lampu ajaib yang dipasang di sana. Geser. Kilatan hijau dengan kecepatan yang sangat cepat setelah bergegas keluar dari lautan penderitaan Yepan, dia langsung pergi ke Pangbo dan tenggelam ke dalam tubuhnya dalam sekejap mata. Pangbo hanya punya waktu untuk mengutuk, lalu langsung jatuh ke tanah, yang mengejutkan Yepan dan bergegas mendekat. Ada apa denganmu, Pangbo? Namun, sebelum dia mendekat, Pangbo berbalik dan duduk, matanya menjadi hijau, dia berdiri seketika, dan mengeluarkan raungan yang dalam, seperti binatang buas. Dengan dingin dia menatap Ye Kipas selama beberapa menit sebelum memalingkan muka. Apa-apaan kamu, tinggalkan tubuhnya, teriak Yepan. Boom. Pada saat ini, ada angin kencang, seluruh runtuhan menerbangkan pasir dan batu, dan kabut hitam melonjak. Pangbo berdiri di sana, rambutnya berkibar, lalu dia tiba-tiba pergi. Lusinan mayat kuno di sekelilingnya semua melayang dan ikuti dia terbang ke kedalaman runtuhan bersama-sama. Tempat itu kembali jernih dalam sekejap, dan bintang-bintang muncul kembali di langit. Dari kejauhan, Pangbo terlihat terbang menjauh. Daerah sekitarnya dipenuhi kabut hitam, debu dan pasir bergulung, terbungkus puluhan mayat kuno, dan secara bertahap melayang pergi. Pangbo! Teriak Yepan, dan melangkah maju untuk mengejarnya. Hanya saja kecepatan Pangbo saat ini terlalu cepat, sebanding dengan para tetua yang mengemudikan Shen Hong, dan dia menghilang dari pandangan Yepan dalam sekejap. Setelah tubuh Pangbo ditempati, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, Yepan sangat cemas, tetapi dia tidak bisa mengejarnya sama sekali. Bagian depan kosong, Yepan tidak punya pilihan lain, dan mulai menuju ke kedalaman reruntuhan. Sekarang dia tidak peduli tentang betapa berbahayanya bagian depan itu. Di tengah malam, Yepan tidak tahu berapa mil dia berjalan, dan akhirnya mendekati bagian terdalam dari reruntuhan. Suara tumpul di sini menjadi lebih kuat, dan itu akan terdengar sesekali. Dan setiap kali itu seperti detak jantung seseorang, wajah Yepan putih dan dia terhuyung-huyung. Dengan fisiknya, dia hampir tidak bisa menahannya setelah tiba di sini. Bagi orang biasa, jantungnya pasti sudah pecah. Pepohonan di sini berangsur-angsur langka, ada semakin banyak bangunan kuno yang bobrok, dan auranya semakin kuat dan kuat,
dengan rasa vitalitas, bahkan lebih seperti tanah harta karun daripada Gua Lingsu. Ledakan. Ada suara tumpul lainnya, Yepan mendaki gunung yang tinggi dan melihat ke depan. Apa yang disebut bagian terdalam dari reruntuhan ada di depan, dan bangunan kuno padat, meskipun telah setengah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan, orang dapat membayangkan kemegahan tahun-tahun itu. Hal yang paling mengejutkan adalah bangunan kuno yang tak berujung dikelilingi oleh gunung berapi, di mana api membubung ke langit, dan ada magma yang mendidih di kawah, meskipun belum mengalir keluar. Itu sudah sangat menakutkan. Semua terbakar merah. Bangunan kuno megah yang tak berujung, dikelilingi oleh gunung berapi ini, membuat orang merasa sangat aneh. Yepan sangat terkejut saat ini, karena dia melihat pemandangan yang luar biasa, dengan magma yang mendidih melonjak, sebuah kuil kuno yang megah dengan tubuh sebening kristal di dalam kawah melayang naik turun, bermunculan dari waktu ke waktu. Suara tumpul, dong, datang dari bagian dalam gunung berapi, atau lebih tepatnya, dari kuil kuno yang mengapung di magma, terang dan jernih, dan ada aliran waktu yang mengalir, dan pada saat yang sama waktu, ada aliran awan ilahi. Di antara bangunan kuno di bawah gunung berapi, ada burung dewa sepanjang 5 meter dengan cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, dan ada busur-busur listrik di sekujur tubuhnya. Itu adalah burung petir yang bertarung dengan Raja Kera bersisik 2 hari yang lalu itu muncul di sini utuh orang bisa membayangkan nasib Raja Kera bersisik. Burung petir adalah burung yang sangat ganas, penatua Wu Qingfeng mengatakan bahwa bahkan jika dia bertemu dengannya, dia hanya dapat mengambil jalan memutar, mendominasi area konstruksi, dan tidak ada makhluk yang berani mendekatinya. Tentu saja, itu bukan satu-satunya. Di kompleks bangunan lain, ada hampir 20 burung dan binatang buas yang ganas, semuanya dari spesies yang berbeda. Kebanyakan dari mereka belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Misalnya, kelabang dengan sayap perak, setebal lengan, panjangnya mencapai 2 meter, seluruh tubuhnya berkilau, seolah-olah terbuat dari perak, diam-diam berjongkok di antara reruntuhan, dan makhluk lain tidak berani melewati setengah langkah. Ada juga binatang buas bertubuh seperti banteng, berkepala singa, dan bersisik biru, tingginya lebih dari 10 meter, berdiri seperti bukit di reruntuhan, dan juga menempati area secara eksklusif. Ada hampir 20 makhluk mengerikan seperti itu, yang sepenuhnya menunjukkan kengerian kedalaman reruntuhan. Pada saat ini, mereka mengelilingi gunung berapi, dan mereka dengan gugup menyaksikan kuil kuno yang terus tenggelam dan mengambang di magma. Pada saat ini, Yepan akhirnya menemukan Pangbo yang sedang berdiri di antara reruntuhan di bawah gunung berapi, dan dia menghela nafas lega. Pada saat ini, tetua Wu Qingfeng dan beberapa tetua lainnya mengelilinginya, meskipun mereka tidak bergerak, mereka menjebaknya. Hampir 20 orang tua datang ke Gua Lingsu, yang jumlahnya hampir sama dengan burung dan binatang buas itu, bisa dikatakan kekuatan kedua belah pihak sudah dekat. Tiba-tiba, Yepan menyadari bahwa dia telah merindukan beberapa orang, dan ada makhluk di gunung berapi, seorang pria setinggi 2 meter dengan sisik menutupi lengannya, bersinar cemerlang di bawah pantulan magma. Dan ada seorang gadis muda di sampingnya, dia tidak memiliki lengan, tetapi hanya sepasang sayap emas, selain itu, rambutnya yang panjang bersinar seperti benang emas. Duduk sejajar dengan mereka, ada juga ular raksasa dengan tanduk di kepalanya dan cakar tajam di perutnya, benar-benar di luar kategori ular, dan sudah dianggap sebagai naga legendaris. Hati Yepan bergetar, dan dia langsung berpikir bahwa ini adalah monster legendaris, yang sudah bisa berubah menjadi tubuh manusia. Dan Yepan terkejut lagi. Dia menemukan bahwa ada 3 monster raksasa yang dicurigai di sisi lain gunung berapi. Salah satunya adalah raksasa, sangat tinggi dan setinggi 3 meter. Tetapi memiliki 2 tanduk. Pada saat yang sama, Yepan juga menemukan 4 atau 5 manusia nyata. Salah satunya tampaknya adalah kepala surga Gua Lingsu yang telah dilihatnya dari jauh, dan di sampingnya ada 4 lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih, yang juga jauh dari kawah, tidak jauh. Lokasinya dipilih sepenuhnya sesuai dengan tingkat kekuatannya. Ada puluhan burung dan binatang buas di bawah gunung berapi, dan sekelompok tetua di Gua Lingsu, sementara ada keberadaan tingkat yang lebih tinggi di gunung berapi. Tujuan mereka persis seperti sama kuil kuno di magma datang. Semua kekuatan menyaksikan dengan gugup di kawah, tempat magma mendidih, dan kuil kuno yang berkilauan naik turun,
seolah-olah kekuatan waktu mengalir, membuat orang merasakan kekunoan. Bab 55, Makam Kaisar Iblis. Beberapa tetua dari Gua Lingsu di makam Kaisar Iblis menyerang Pangbo. Lampu merah keluar dari tubuh salah satu orang tua dan berubah menjadi jaring merah besar. Cahaya, seperti pengorbanan batu akik merah, menutupi Pangbo. Pada saat ini, Pangbo sudah tidak bernyawa, dengan wajah kusam, hanya matanya yang bersinar dengan cahaya hijau, dia mengulurkan tangannya, dan menopang dengan momentum langit, mencoba merobek jaring merah besar itu. Tubuh sesepuh lainnya meledak dengan garis-garis cahaya ungu, dan cermin gosip ungu emas muncul di tangannya, dan dia memutar tangannya untuk menerangi Pangbo. Awan ungu bersinar ke segala arah, dan pancarannya menyala, dan cahaya ungu cemerlang segera menyelimuti Pangbo, memperbaikinya di sana udara ungu bersirkulasi di sekitarnya. Jaring merah, sikat, jatuh mulus, menutupi bagian dalam Pangbo, mengikatnya dengan erat. Pada saat ini, lelaki tua Wu Qingfeng melangkah maju, menunjuk seperti pedang, memancarkan kecemerlangan, menyegel Pangbo dengan kekuatan ilahi, membuatnya sulit untuk bergerak. Yang paling dikhawatirkan Yepan adalah Pangbo. Melihat beberapa tetua menurunkannya, dan lelaki tua itu sangat tenang, dan akhirnya menunjukkan senyuman, yang segera membuatnya menghela nafas lega. Pertanyaan. Boom. Terdengar suara tumpul lainnya dari kawah. Kali ini Yepan telah bersiap untuk waktu yang lama, dan dia menggunakan metode misterius yang tercatat di Tao Jing. Itu membuatnya merasa jauh lebih baik, tidak sesakit beberapa kali sebelumnya. Yepan mengamati dengan hati-hati dan menemukan bahwa semua burung dan binatang buas yang super ganas bergetar beberapa kali tanpa sadar, dan lebih dari selusin tetua di Gua Lingsu juga membeku, dan mereka semua terpengaruh. Ini membuatnya cukup terkejut. Setelah memakan buah suci dan meminum mata air dewa, dia benar-benar terlahir kembali. Terlepas dari basis kultivasinya, roda kehidupan dan lautan kepahitan, dalam hal fisiknya saat ini saja, dia tampak tidak jauh lebih buruk dari para tetua ini. Boom, boom, dan boom. Adalah 3 suara teredam berturut-turut, dengan interval yang sangat singkat magma di kawah melonjak, dan sinar cahaya yang menyala-nyala melesat ke langit, dan malam berubah menjadi siang. Pada saat ini, magma mengalir keluar dari kawah, dan kuil kuno yang bersinar langsung melayang ke atas, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Di gunung berapi, kepala Gua Lingsu dan keempat tetua tertinggi semuanya bersinar terang dan perlahan mendekat. Di sisi lain, beberapa monster besar berbentuk manusia juga melangkah maju pada saat yang sama, tanpa takut magma keluar. Mata mereka menatap kuil kuno sejenak, hingga mencapai kawah, lalu menyapu ke arah beberapa manusia. Biksu. Di antara mereka, pria besar dengan tangan tertutup sisik berteriak di kepala Gua Lingsu, "Kalian manusia terlalu banyak, reruntuhan asli terbagi menjadi 2, kamu sudah memiliki Gua Lingsu, dan sekarang kamu datang ke wilayah kami untuk bersaing untuk harta peri. Apakah Anda mencoba memprovokasi perselisihan?" Tidak jauh dari sana, raksasa setinggi 3 meter dengan sepasang tanduk di kepalanya juga mengeluarkan suara yang kuat, berteriak, "Jika Anda ingin memulai perang, Anda dapat mencoba untuk mendapatkan kuil kuno ini." Kepala Lingsu Dongtian dan keempat tetua tidak takut. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, "Kehancuran ini awalnya ditinggalkan oleh umat manusia saya. Sekarang setelah harta karun telah muncul, masuk akal bagi kami untuk datang ke sini untuk mencari peluang. Mengapa tidak?" Dengan sepasang sayap dan rambut pirang panjang berteriak dengan dingin, "Jika Anda ingin terlibat, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ini adalah runtuhan yang ditinggalkan oleh umat manusia saya. Anda hanya tinggal di sini, bagaimana Anda bisa menempatinya?" Kepala Gua Lingsu tidak takut, meskipun kata-katanya tenang, tapi itu memancarkan aura yang mengintimidasi. "Nenek moyang saya dari klan Jiao memiliki kata terakhir. Ini sama sekali bukan tanah air ras manusia Anda, tetapi ibu kota kekaisaran klan monster di masa kejayaannya. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan Anda. Meskipun dia melakukannya tidak berubah menjadi bentuk manusia, dia bisa mengucapkan kata-kata manusia kekuatannya tidak lebih lemah dari yang lain, tapi dia tidak pandai berubah menjadi tubuh binatang. Tidak mungkin. Semua bangunan di sini bergaya ras manusia. Apa hubungannya dengan ras monster?" tanya penatua tertinggi di Gua Lingsu. Kedua belah pihak berdebat, tidak ada yang menyerah, semuanya untuk kuil kuno di magma. Ledakan.
Ada suara teredam di kuil kuno dari waktu ke waktu, bahkan monster besar dan kepala surga Gua Lingsu dan yang lainnya tidak tahan pada jarak sedekat itu, dan ekspresi mereka tidak terlalu tampan. Magma yang mendidih, yang sangat merah dan genit, terus mengalir keluar, seperti darah merah cerah, dan kuil kuno yang bersinar perlahan naik, perlahan meninggalkan kawah. Setan besar hendak maju, tetapi Jiao Tua menghentikannya, berkata, "Saya telah menunggu beberapa hari. Apakah Anda masih peduli tentang waktu ini? Biarkan itu melanggar batasan zaman kuno, jangan ikut campur, agar tidak terjadi secara tidak terduga." "Ya Owen, ini tulisan Yaozuku." Pada saat ini, pria setinggi 3 meter dengan 2 tanduk di kepalanya tiba-tiba berteriak, "Lihat, itu Kaisar Wen Yaozu, pasti telah ditinggalkan oleh generasi Kaisar Iblis." Seluruh kuil kuno terbuat dari pengorbanan batu giok Dewa 5 warna. Beberapa persis seperti kura-kura hitam dan unicorn, yang merupakan kaisar dari klan monster sebelum zaman kuno. "Manusia, apa lagi yang harus kamu katakan? Pergilah dengan cepat. Ini ditinggalkan oleh kaisar besar. Dari ras monsterku sebelum zaman kuno. Itu tidak ada hubungannya denganmu." Mendengar ini, kepala Lingsu Dongtian mengubah warnanya terlebih dahulu, lalu menatap kuil kuno dengan hati-hati, dan akhirnya sepertinya mengingat sesuatu, menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, dan berkata, "Begitu, ini adalah anggota terakhir dari Wilderness Timur klan monster tempat tulang kaisar dimakamkan." Mendengar kata-kata ini, beberapa monster besar semua menatap istana kuno 5 warna, menonton dengan hati-hati dan hati-hati, mereka ragu. Jiao Tua itu berdiri tegak, merentangkan separuh tubuhnya ke depan, dengan ekspresi bermartabat, dan akhirnya berkata dengan gemetar, "Ini memang makam Kaisar Agung ras monster, seperti yang dijelaskan oleh nenek moyang kita. Istana yang terbuat dari batu giok Dewa 5 warna adalah makam Kaisar terakhir Yaozu, tersembunyi jauh di bawah gunung berapi, baru hari ini segelnya dilonggarkan dan magma melonjak, dan tidak terlihat lagi. Itu dia, pasti dia, Kaisar terakhir yang menyatukan klan iblis di Wasteland Timur." Kepala langit Gua Lingsu terus berbicara pada dirinya sendiri, ekspresinya sedikit bingung. Beberapa monster besar yang hadir langsung percaya diri, dan Jiao Tua itu berkata, "Bagus kamu tahu bahwa ini adalah makam Kaisar Dewa terakhir dari klan monsterku. Itu tidak ada hubungannya dengan ras manusiamu, jadi mundurlah dengan cepat." Monster besar lainnya mereka semua meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan aura iblis yang mengerikan melonjak ke langit, menutupi seluruh langit berbintang dengan segera, dan tempat itu penuh dengan aura dingin. Kepala Lingsu Dongtian kembali sadar, dia tampak lebih bersemangat daripada monster besar, dia dengan gemetar berkata, "Meskipun ini adalah makam Raja Klan Monster, tetapi ada harta karun umat manusia saya, itu harus diambil kembali hari ini." "Omong kosong, bagaimana mungkin ada harta manusia Anda di makam Kaisar Dewa Iblis saya? Anda jelas ingin mencuri makam Kaisar Iblis saya." Untuk memblokirnya kepala Gua Lingsu, siap menyerang kapan saja. Kepala Lingsu Dongtian mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata, "Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Di masa lalu, Kaisar Agung terakhir dari klan monster hutan belantara timur berpartisipasi dalam keberuntungan dan menyatukan ras monster hutan belantara timur yang telah dibagi untuk puluhan ribu tahun. Menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia di Wasteland Timur. Salah satu harta ras manusia di Wasteland Timur hilang pada saat itu. Menurut legenda, itu diambil oleh Kaisar Iblis. Ada juga kode peri yang mengejutkan tanah air timur, Dao Jing juga dibongkar pada saat itu, dan volume yang sangat penting hilang. Di generasi selanjutnya, ada bukti bahwa semuanya dilakukan oleh Kaisar Monster. Ayo kalau dipikir-pikir, harta dari Wasteland Timur, dan volume Taoisme yang paling penting ada di sini, dan hari ini kita akan melihat matahari lagi. Segera setelah kata-kata ini keluar, beberapa monster besar semua tertegun, dan kemudian mata mereka menunjukkan cahaya yang tak tertandingi, meskipun monster tidak dapat mengolah bagian terdalam dari kehancuran timur. Mereka juga memutuskan untuk menyimpan buku peri manusia Tao Jing. Adapun harta karun tertinggi ras manusia, jika itu benar-benar ada, secara alami tidak dapat dilepaskan. Kepala langit Gua Lingsu tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Saat menghadapi beberapa monster besar, dia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah besar ke depan. Ledakan.
Kuil kuno yang dibangun dari batu giok Dewa Lima Warna mengeluarkan suara tumpul lainnya. Kekuatan segel menghilang dengan cepat. Itu hampir sepenuhnya naik ke kawah. Makam akan muncul kembali sepenuhnya di dunia. Di antara istana di bawah gunung berapi, binatang super ganas seperti burung petir, dan selusin tetua dari Gua Lingsu, tidak dapat menahan diri, dan perlahan bergerak menuju gunung. Di kejauhan, Yipan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia sangat gelisah, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, jadi dia hanya bisa menonton dengan tenang di sini. Dan cerita pun berakhir di sini. Sampai jumpa di chapter berikutnya.